Shalom Youth. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa baik ya. Amin. Dimanapun kita berada, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa berkat Tuhan juga bisa kita terima di mana aja. Amin. Karena Tuhan itu maha hadir saudara. Asalkan hati kita mau menyembah Tuhan, asalkan kita mau menyerahkan diri sama Tuhan, Tuhan itu hadir. Amin. Mari kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapak terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami menyembah Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau selalu hadir. Kasih-Mu Tuhan kami rasakan sampai hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu ya Tuhan, sebab Kau baik ya Tuhan. Tuhan, sampai saat ini Tuhan kami sehat juga Tuhan, itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap ibadah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau layakkan ya Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan ibadah kami ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan
Youth GPPK CBN, bagaimana kabarnya minggu ini? Pasti kabar baik bukan? Kami tidak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi kalian yang baru pertama kali beribadah bersama kami sore hari ini. Dan jika belum memiliki komunitas rohani, bisa kembali bergabung bersama kami minggu depan. Social distancing tidak seharusnya menghalangi kita untuk bertumbuh. Youth GPPK CBN memiliki program pementoringan yang akan membantu kita untuk tetap bertumbuh di masa-masa seperti ini. Dalam pementoringan, kita akan menemukan sahabat yang akan menguatkan, menopang, membimbing kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sudah tahu mentormu siapa? Apakah sudah membangun relasi dengan mentormu? Berikut ini pementoringan Youth GPPK CBN 2021. Untuk Bibleholic CBN juga terus berjalan dan untuk minggu ini kita ada di kitab Samuel. Sekedar informasi, Bibleholic ini adalah program baca Alkitab setiap hari. Berikut ini adalah jadwal Bibleholic minggu ini. Apakah kalian punya pergumulan doa? Silakan hubungi tim doa GPPK CBN di nomor berikut ini atau mengunjungi media sosial Youth GPPK CBN. Semua pokok doa yang sudah masuk akan kita doakan dalam doa puasa Youth setiap hari Kamis sampai Jumat serta doa terobosan di hari Jumat pukul 6 sore. Youth yang akan mengambil nilai agama dari gereja bisa menghubungi sekretariat GPPK CBN di nomor berikut ini dengan format nama lengkap, kelas, sekolah, dan wali kelas. Syarat pengajuan nilai adalah kalian aktif mengikuti ibadah raya Youth dan aktif dalam iCare. Nilai yang sudah diajukan akan dikirim dalam format PDF. Bagi jemaat yang belum mengambil sertifikasi baptisan selang, harap menghubungi kantor sekretariat gereja di lantai 1 setelah ibadah raya selesai. Berikut ini nama-nama sertifikat yang belum diambil. Dan SD Cerdas Bangsa yang terakreditasi A sudah membuka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022 gelombang terakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Untuk tahun ajaran 2021-2022 ini sistem belajar mengajar tidak lagi online tetapi memakai sistem belajar tatap muka. Info selengkapnya bisa menghubungi nomor berikut ini. Demikianlah Youth GPPK CBN News pada kesempatan kali ini. Mari menjadi anak-anak muda yang mempunyai kerendahan hati untuk dimuridkan agar kita bisa menjadi senjata-senjata kebenaran. Christ Blessed Nation. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman Youth CBN yang luar biasa, diberkati Tuhan karena punya Tuhan Yesus yang luar biasa juga. Haleluya. Terima kasih buat saudara saya, sahabat saya, Pastor Manson yang memberikan kesempatan untuk saya melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu menuntun hidup kami setiap hari, agar hidup kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu ini, dan urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan. Mungkin tidak lama-lama, kita cepat saja, tetapi yang penting kita mengerti, kita mendengar firman, kita melakukannya. Itu yang terpenting. Amin. Puji Tuhan. Buka Alkitab saudara dalam Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, suatu janji yang luar biasa. Siapa yang tidak mau melihat Allah? Kita semuanya rindu melihat Allah. Tuhan Yesus dalam khutbahnya di bukit, khususnya dalam sabda bahagia ini, yang mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan suci? Ini yang akan kita pelajari bersama, ini yang akan kita mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, maka kita hanya membaca saja, kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Apa arti suci di sini? Ada dua arti. Yang pertama, arti suci di sini adalah jujur. Nah, jujur di sini bukan saja berarti berkata benar, tetapi juga berkata benar dan tulus. Jadi kata suci ini, arti yang pertama adalah jujur, berkata benar dan tulus. Berkata benar dengan motivasi yang benar pula. Jadi tulus, berkata benar dengan tulus, berkata benar dengan motivasi yang tulus. Ketika mulut berkata A, maka hati juga bersaksi A. Itu yang dimaksud dengan berkata benar dan tulus, jujur. Lalu kemudian ketika kita berkata, wah, Pak Manson ini ganteng ya. Contoh nih, Pastor Manson. Ketika kita berkata, Pastor Manson ini ganteng ya. Mulut kita ganteng, tetapi kalau motivasi kita berkata, Pastor Manson ini tidak benar, misalnya contohnya, Pastor Manson ini ganteng, kita berkata seperti itu, karena kita punya motivasi tertentu dalam hati, supaya, ketika kita berkata Pastor Manson ganteng, tetapi hatinya ada muatan-muatan motivasi yang lain, itu artinya tidak jujur. Dan itu tidak termasuk dalam suci yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Jadi suci yang pertama berarti jujur. Mulutnya bersaksi A, berkata A, hatinya pun A dengan tulus. Mulutnya berkata A,
hatinya atau motivasinya juga tulus. Itu yang dimaksud suci, yaitu jujur. Dan arti yang kedua dari kata suci ini adalah lugu. Lugu ini memiliki arti jauh dari kemunafikan. Lugu ini memiliki arti jauh dari kemunafikan. Nah, kata munafik itu berasal dari kata Yunani hipokrit yang menunjuk kepada aktor drama-drama Yunani kuno. Pemain-pemainnya selalu memakai topeng, sehingga tidak ada satupun yang bisa melihat wajah asli dari aktor itu. Nah, kata suci di sini berarti lugu, jauh dari kemunafikan. Banyak orang hari-hari ini yang hidup memakai topeng-topeng untuk menutupi hal-hal yang disembunyikan. Jadi, suci di sini hidup tanpa topeng, lugu, terbuka di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan manusia. Apa yang kita saksikan secara lahiriah itu pun juga sama yang ada di batiniahnya. Tidak ada topeng-topeng, tidak memakai topeng apapun. Jadi jangan hidup sebagai aktor yang selalu memakai topeng. Mari kita hidup terbuka di hadapan manusia dan terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang dilihat orang secara lahiriah itu pun yang ada di dalam manusia batiniah kita. Amin. Puji Tuhan. Di sana dikatakan orang yang hidup suci dia akan melihat Allah. Kata melihat Allah. Melihat ini apakah berarti visual kita melihat? Tidak. Tetapi memiliki dua arti. Melihat di sini berbicara tentang melihat Allah secara atau dalam konteks masa depan. Orang yang suci, orang yang hidup suci, yang jujur dan lugu tadi, yang lugu, ya, tidak memakai topeng tadi, firman Tuhan katakan dialah yang akan melihat Allah. Ini berbicara tentang masa depan. Orang yang suci hatinya, dia yang akan bisa bertemu muka dengan Yesus di surga. Amin. Dan melihat Allah di sini juga berbicara tentang masa kini. Orang yang hidup suci bukan saja disebut sebagai orang yang berbahagia, tetapi dia juga disebut sebagai orang yang akan melihat Allah. Melihat Allah di sini berbicara tentang masa kini, itu artinya bagaimana melihat Tuhan masa kini. Yaitu pada waktu kita melakukan aktivitas kita, kita bisa melihat Tuhan. Pada waktu kita melakukan kegiatan kita bisa melihat Tuhan. Di keluarga kita melihat Tuhan. Di pekerjaan kita melihat Tuhan. Bagaimana melihatnya? Ketika kita hidup suci, tangan Tuhan itu menyertai kita. Dan penyertaan itu yang akan membuat kita berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Disitulah kita sedang melihat Allah. Yaitu Tuhan menyertai keluarga kita, Tuhan menyertai pekerjaan kita, Tuhan menyertai dalam seluruh apa yang kita kerjakan. Disitulah kita sedang melihat Allah. Jadi teman-teman, kalau kita mau melihat Allah, mari hidup suci. Kita hidup dalam kejujuran, apa yang kita katakan sesuai dengan hati kita. Kita hidup juga
dengan lugu, jauh dari kemunafikan. Kita tidak hidup secara munafik yang selalu memakai topeng, tetapi mari kita hidup terbuka di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Di sana kita akan melihat Allah. Berbicara tentang masa depan, kita akan melihat bertemu muka dengan Yesus, dan kita akan melihat Tuhan saat ini juga dalam bentuk penyertaannya yang luar biasa buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, buat studi kita, dan buat segala apa yang kita kerjakan. Tangan Tuhan menyertai kita, dan penyertaan itu yang membuat kita berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang menegur kami atau memotivasi kami supaya kami hidup suci di hadapan Tuhan, jujur. Apa yang kami katakan itu juga yang ada di hati. Kami hidup lugu, jauh dari kemunafikan. Kami tidak hidup penuh kemunafikan, memakai topeng, tetapi kami hidup terbuka di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami hidup seperti itu, janji Tuhan, kami akan melihat Tuhan. Di masa yang datang, kami akan bertemu dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dan saat ini pun kami bisa melihat Tuhan dalam keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, dalam seluruh apa yang kami kerjakan. Kami melihat Tuhan karena Tuhan menyertai kami, dan penyertaan Tuhan itu yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua teman-teman Youth CBN dan GPPK CBN ini. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya sangat percaya teman-teman Youth sore hari ini, setiap kita yang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah secara online diberkati oleh pujian penyembahan kita sore hari ini. Terlebih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba Tuhan Pastor Andreas, yang sudah memberkati kita, mengajar kita apa itu kesucian. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari anak-anak Youth, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan, kebaikan, penyertaan, perlindungan yang Tuhan sediakan bagi setiap Youth CBN dimanapun Tuhan tempatkan mereka untuk menyaksikan ibadah secara online sore hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Youth-Mu. Engkaulah Yesus, sumber segala jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan solusi dan jalan-jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, anak-anak Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati, dimanapun engkau berada berkat Allah senantiasa menyertaimu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus, sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Youth. Haleluya.